7 pemain yang masuk radar naturalisasi untuk timnas Indonesia, dari Jayden Osterwolde hingga Jenson Seelt. Of young players who play a lot there. PSSI telah mengajukan 4 pemain untuk dinaturalisasi. Mereka antara lain Nathan Chuaon, Jay Izes, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangun. 2 nama yang disebut di awal sudah menjalani sidang bersama Komisi X DPR RI. Menurut mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, ada beberapa pemain lain yang bisa masuk program naturalisasi. Beberapa pemain bahkan sudah pernah didekati oleh PSSI, walau tidak semuanya menerima ajakan membela timnas Indonesia. Jenson Seelt jadi nama yang cukup menarik. Namanya pernah disebut dalam salah satu cuitan jurnalis Fabrizio Romano saat pindah dari PSV ke Sunderland. Simak daftar pemain yang bisa dinaturalisasi selengkapnya di bawah ini. Miss Hilgers. Posisi, bek tengah. Usia, 22 tahun. Klub asal, Twente FC. Miss Hilgers punya darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Manado. Nama Miss Hilgers masuk dalam program naturalisasi bersama Jordi Amat beberapa waktu lalu. Hanya saja, mendekati proses naturalisasi, Miss Hilgers mengubah sikapnya. Miss Hilgers memilih untuk berjuang agar bisa dapat panggilan dari timnas Belanda pada level senior. Dia pernah bermain untuk Belanda U21. Jenson Seelt. Posisi, bek tengah. Usia, 20 tahun. Klub asal, Sunderland. Jenson Seelt sudah dilirik Shin Tae-yong saat menyiapkan timnas Indonesia U20. Dia sangat diinginkan pelatih asal Korea Selatan itu. Tetapi, saat itu dia bilang belum siap untuk timnas Indonesia, ucap Hassani. Jenson Seelt bermain untuk tim elit Belanda, PSV Eindhoven U21 ketika Shin Tae-yong membidiknya. Kini, Jenson Seelt telah melangkah pada level senior. Dia bergabung dengan Sunderland yang bermain di divisi Championship Inggris. Jayden Osterwolde. Posisi, bek kiri. Usia, 22 tahun. Klub asal, Fenerbahce. Jayden Osterwolde merupakan bek serba bisa. Dia bisa bermain sebagai bek tengah, bek kiri, dan wingback kiri. Bahkan, Jayden Osterwolde juga bisa bermain sebagai sayap kiri. Dia bermain reguler bersama Fenerbahce. Namun, belum ada informasi pasti soal latar belakang darah Indonesia Jayden Osterwolde. Ini agak sedikit, setelah saya coba lihat, dia apakah pure Indonesia atau dia punya darah Suriname, kata Hassani. Kevin Dix. Posisi, bek tengah. Usia, 27 tahun. Klub asal, FC Copenhagen. Kevin Dix bermain di top level. Bersama FC Copenhagen, dia rutin bermain pada ajang Liga Champions. Kevin Dix bermain lawan pemain-pemain top seperti Harry Kane hingga Marcus Rashford. Hanya saja, dia belum tertarik untuk membela timnas Indonesia. Kevin Dix, kita sudah mengajak, tetapi dia belum tergoda. Mungkin kita harapkan suatu hari dia tergoda, kata Hassani. Gelandang Crystal Palace keturunan Indonesia, Hairo. Posisi, gelandang bertahan. Usia, 27 tahun. Klub asal, Crystal Palace. Hairo Riedewald sudah membela Crystal Palace sejak 2017 lalu. Ketika itu, Hairo Riedewald dibeli dari Ajax Amsterdam dengan harga 9 juta euro. Pada musim 2023/2024, hingga pekan ke-14, Hairo memainkan 3 laga di Premier League. Ini juga, kalau menurut saya, sama seperti kasus Jayden. Apakah dia pure darah Indonesia atau dia adalah darah Suriname, ucap Hassani. Pemain belakang Leeds United, Pascal Struijk. Posisi, bek tengah. Usia, 24 tahun. Klub asal, Leeds United. Pascal Struijk punya reputasi yang sangat bagus.
Saat Leeds masih bermain di Premier League, Struijk bermain reguler. Selain sebagai bek tengah, Struijk bisa bermain sebagai bek kiri. Hanya saja, Struijk belum tertarik untuk membela timnas Indonesia. Dia masih mengharapkan dipanggil oleh timnas Belanda, yaitu kita hargai. Karena kita tidak bisa memaksakan, ucap Hassani. Emil Audero, posisi kiper, usia 26 tahun. Klub asal, Inter Milan. Emil Audero bukan nama baru dalam program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Dia sudah lama disebut akan dinaturalisasi. Akan tetapi, sampai saat ini, Emil Audero belum tertarik untuk membela timnas Indonesia. Emil Audero adalah pemain elit. Dia sangat menginginkan, kalau dari berita yang saya ikuti, menjadi pemain timnas Italia. Makanya kalau kami goda, ayo bela Indonesia, dia sepertinya masih keberatan, kata Hassani Abdul Ghani. Maraknya proses naturalisasi, yang menimbulkan sejumlah polemik, mendapat tanggapan dari Justinus Laksana. Salah seorang pengamat sepak bola papan atas Indonesia tersebut menilai bahwa naturalisasi bukan sebuah hal yang haram dilakukan. Naturalisasi itu kan didukung oleh undang-undang, tegas Coach Justin, sapaan karibnya, dalam siniar di kanal Gofar Hilman. Menyitir undang-undang, menurut Justin, jika seseorang memiliki darah atau keturunan Indonesia, maka ia berhak dana diperbolehkan untuk menjalani proses naturalisasi. Bahkan, ia menambahkan, dengan persyaratan khusus lain, orang yang tak punya darah Indonesia pun bisa menjadi WNI. Jadi, kenapa mereka ini nggak boleh? Ya boleh-boleh aja, tuturnya.